Halo, selamat siang teman-teman. Salam kenal dari YouTube Adang Vendra. Jadi siang hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mencoba menaiki 14 koridor Transjakarta hanya dengan satu kali tap saja. Sebelumnya saya juga pernah mencoba juga untuk bikin video tentang satu kali tap pembayaran, mencoba 14 koridor utama Transjakarta. Cuman yang kemarin videonya itu saya coba start awalnya dari Terminal Kampung Rambutan, dan sekarang saya akan mencoba lagi untuk menaiki koridor 14 utama koridor Transjakarta hanya dengan satu kali tap yang dimulai dari halte BRT Lebak Bulus. Ya, alasan kenapa dibuat sampai berkali-kali dengan tema 14 koridor utama satu kali tap ini, ya karena ingin mencoba aja. Istilahnya Jakarta ini kan terbagi beberapa wilayah ya. Ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Pusat, Selatan, Utara, Barat. Nah, tiap wilayah itu kan ada koridor 14, ada koridor utama yang dilalui oleh Transjakarta. Jadi kayaknya dicoba dari tiap wilayah itu boleh juga nih, saya pikir. Nah, setelah kemarin dari Jakarta Timur di Kampung Rambutan, jadi sekarang saya coba mulai awalnya itu dari start awal dari wilayah Jakarta Selatan, yaitu tepatnya berada di Lebak Bulus, di halte koridor 8 Lebak Bulus. Nah, bagi yang penasaran, mungkin juga ada orang-orang yang sekitar Lebak Bulus ingin coba juga gabut-gabut keliling Jakarta, nah bisa dicoba mungkin rute yang saya lewati nanti, bagaimana cara-cara transitnya, sehingga kita bisa pindah-pindah mencoba 14 koridor utama Transjakarta ini hanya dengan satu kali tap. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk ke haltenya untuk memulai perjalanan kita hari ini. Butuh berapa lama perjalanannya nanti kita lihat. Oke, diikutin sampai videonya selesai ya, bagi yang penasaran, bagi yang pengen tahu. Langsung berangkat. Oke teman-teman, jadi mari kita mulai saja perjalanannya. Pintu sudah tertutup, mesin sudah menyala, dan bapak driver pun sudah siap untuk kita memulai pertualangannya. Jadi Transjakarta ini dia memiliki 14 koridor utama ya, yang dimana jurus-jurusannya itu antara lain seperti ini ya. Koridor 1 dia melayani rute Blok M Kota, yang dimana juga koridor ini adalah merupakan koridor paling tua, yang paling awal dan paling bersejarah di layanan transportasi Transjakarta ini. Selanjutnya koridor 2, dia melayani Monas ke Pulau Gadung. Lalu ada koridor 3, jurusan Kalideres Monas. Koridor 4, Pulau Gadung Galunggung. Koridor 5, Ancol Kampung Melayu. Koridor 6, Ragunan Galunggung. Koridor 7 ada Kampung Rambutan Kampung Melayu. Koridor 8, Lebak Bulus Pasar Baru. Koridor 9 ada Pluit Pinang Ranti. Ini koridor 9 koridor terpanjang. Koridor 10 Tanjung Priuk PGC. Koridor 11 Kampung Melayu Pulau Gebang. Koridor 12 Pluit Tanjung Priuk. Koridor 13 Ciledug Tegal Mampang. Spesialis ini rute langit ya. Dan koridor 14 jurusan JIS ke Senen. Jadi koridor 14 koridor utama ini sudah melayani operasionalnya selama 24 jam nonstop ya dalam satu hari. Jadi buat yang para yang malam harinya masih banyak kegiatan dan membutuhkan transportasi, bisa menggunakan layanan 14 koridor ini. Dan jarak headway atau jarak tunggu tiap
satu bus dengan bus di belakangnya itu sekitar 30 menit. Sekarang kita ke halte Velbak, kita naiki tangga ini. Tangga koridornya cukup panjang, jembatannya, jadi sambil olahraga aja. Cerita sedikit tentang Skywalk Kebayoran Lama ini. Jadi dia ini jembatan layang terpanjang di Jakarta ya. Panjangnya sekitar 450 meter, lebarnya 3,6 meter, serta tinggi railing 1,25 meter. Dan untuk pembangunannya sendiri, Skywalk ini membutuhkan waktu sekitar 9 bulan yang dimulai dari Maret 2002 sampai November 2022 dan diresmikan pada hari Jumat 27 Januari 2023 oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dan kita pun sampai di halte transit kedua di JSW. Sekarang kita pindah ke koridor 1. Ke koridor 1. Bersiap berpindah ke koridor 1 di halte ASEAN atau halte JSW. Kita dapat unit gandeng di koridor 1. Nanti turun di Galunggung. Dan sekarang kita turun di Duku Atas untuk transit ke halte Galunggung naik koridor 6. Jadi naik ke atas untuk berpindah ke halte Galunggung. Kita akan mengarah ke sana untuk pindah ke halte Galunggung. Dan di halte Duku Atas juga ada pengisian air isi ulang ya. Bagi yang bawa tumbler bisa diisi di sini. Dan inilah dia halte Galunggung. Dan kita akan berpindah naik koridor 6 dari sini ke underpass Kuningan. Untuk naik koridor 6 ada di sisi depan ya dari halte Galunggung ini. Sekarang kita sudah ada di underpass Kuningan buat berpindah ke koridor 9 melalui Simpang Kuningan. Nah, nanti selanjutnya kita transit lagi ke Simpang Kuningan buat naik koridor 9. Kita melalui lorong-lorong ini. Lorong koridor ini termasuk cukup panjang juga ya buat berjalan pindahnya. Jadi fase transit kita dari underpass Kuningan ke Simpang Kuningan ini terhitung sudah 5 halte ya untuk transit. Dan kita pun sampai di halte Simpang Kuningan, halte kelima dari perjalanan kita ini. Jadi nanti kita akan berpindah naik koridor 9 ke Cawang Sentral. Dan kita sudah ada di dalam koridor 9 menuju perjalanan ke Cawang Sentral untuk berpindah ke
sampai di halte Cawang Sentral. Halte ini cukup besar, ada liftnya juga. Dan dimana di sini kita akan berpindah ke koridor 7 ke Kampung Melayu. Mari kita lanjut. Kampung Melayu. Ya teman-teman, sekarang saya sudah ada di halte Kampung Melayu dan kita sudah ada setengah perjalanan menaiki 7 koridor utama Transjakarta yang sudah kita naiki. Tadi sudah break dulu sebentar dan sekarang mau kita lanjutkan perjalanan kembali. Jadi setelah ini kita akan menaiki koridor 11 dan turun di flyover Jatinegara. Dimana sekarang ini kita sudah tengah perjalanan ya, sudah 7 halte yang kita singgahi dari koridor 8, 13, 1, terus 6, 9, 7 dan sekarang kita menuju koridor 11 flyover Jatinegara. Jadi termasuk tergolong cepat ya. Udah setengah perjalanan, hanya dalam jangka waktu 2 jam lah kira-kira kita sudah menjalani perjalanan ini. Sekarang mari kita lanjutkan buat naik koridor 11 buat ke flyover Jatinegara. Mari kita lanjut. Dan sekarang saya udah ada di flyover Jatinegara. Kita akan transit kembali ke koridor 10. Nanti kita akan ke jembatan itu dulu buat pindah ke halte koridor 10-nya. Oke, mari kita lanjutkan. Dan ini kita naik jembatan ini. Kita akan pindah ke koridor 10 ke Simpang Pramuka. Nanti kita akan terus mengarah ke sana, terus naik ke atas ya. Dan sekarang kita mengarah ke atas sana, kita akan naik koridor 10 yang ke arah Priuk ya. Cuman turunnya di Simpang Pramuka nanti. Dan ini dia halte flyover Jatinegara untuk koridor 10. Teman-teman, dari koridor 10 kita turun di Pemuda Pramuka buat transit di Simpang Pramuka. Kita lanjut lagi. Kita transit Simpang Pramuka naik koridor 4. Jadi kita ke lorong ini buat menyusurinya. Benar-benar seperti bertualang juga sih ini. Transit di koridor Transjakarta ini. Ini lihat seperti labirin. Jembatan-jembatan penyeberangan buat kita transitnya. Seru sih. Nanti kayaknya kita akan mengarah ke sana terus deh tuh, sampai ke kiri sana terus. Ada keseruan sendiri vibe-nya berjalan di bawah kolong flyover sambil lihat lalu lintas begini. Oke, betul, itu ada petunjuknya. Kita ke bawah.
suasana haltenya Simpang Pramuka kecil. Sudah di dalam koridor 4. Kita turun di halte Matraman buat pindah ke koridor 5. Dan sebentar lagi kita akan turun di halte Matraman. Jadi tadi di halte Simpang Pramuka, karena haltenya kecil jadi bukan seperti halte BRT biasa ya, tapi kita nggak perlu tap ulang lagi di sana, kita cukup tunggu armadanya aja buat langsung pindah transit ke koridor 4 ini. Kalau ragu bisa tanyakan ke petugas saja, tadi ada petugas yang berjaga di sana. Oke, sekarang kita sudah sampai di halte Matraman buat pindah ke koridor 5. Jadi dari halte Matraman ini kita akan naik koridor 5 buat turun di Jembatan Merah. Kita sudah di dalam koridor 5 buat ke Jembatan Merah. Lanjut koridor 12. Koridor 5 ini termasuk salah satu koridor yang cukup sibuk ya, karena penumpangnya, okupansinya juga termasuk lumayan, sering banget penuh di jam-jam berapa. Dan sekarang kita sampai di halte Jembatan Merah. Kita buat berpindah lagi transit ke koridor 12. Jadi dari halte Jembatan Merah ini kita mau pindah ke landasan pacu ya. Dan dari koridor 5 tadi sampai nanti ke koridor terakhir, kemungkinan koridor terakhirnya itu di koridor 3. Jadi jarak transit kita dari halte satu ke halte yang lainnya termasuk lumayan jauh-jauh ya. Jadi ini tinggal 4 koridor terakhir dan jaraknya yang nanti haltenya jauh-jauh deh. Kita lagi tunggu koridor 12 buat berpindah selanjutnya. Kita sudah di koridor 12 buat lanjut ke landasan pacu untuk pindah ke koridor 14. Ya, dari koridor 12 kita sudah sampai di landasan pacu, halte landasan pacu. Dari halte Jembatan Merah tadi ke halte landasan pacu ini hanya satu halte, cuman cukup jauh jaraknya. Dan sekarang kita nunggu koridor 14. Kita akan pindah ke koridor 14. Halte Senen Toyota Rangga atau halte Pasar Senen. Kita berlanjut ke Senen Toyota Rangga atau Pasar Senen untuk naik koridor 2. Sekarang kita di koridor 14. Sebenarnya tadi dari koridor 5 itu ke koridor 12 ya, Jembatan Merah itu kita udah lewat Pasar Senen ya. Cuman sekarang nih dari 12 ke 14 dari 14 ke 2 nanti kita balik lagi ke Pasar Senen buat nyambung ke koridor 2 nya. Kalau nggak gitu nggak tembus 14 koridor ya. Dan ini sekarang sudah di halte Kemayoran dan kita sudah sampai di halte Senen Toyota Rangga atau di Pasar Senen. Kita akan berpindah ke koridor 2 dan pas banget pintunya juga habis turun dari koridor 14 langsung pintu koridor 2 menuju ke Monas. Jadi kita tinggal 2 koridor terakhir untuk menyelesaikan perjalanan 14 koridor utama Transjakarta ini.
hanya dengan 1 kali tap. Oke, kita tunggu. TJ Vintage. Hati-hati langkahnya, Menpon, diperhatikan langkahnya. Dan ini dia koridor 2 detik terakhir kita buat finish, dan kita sudah ada di dalam koridor 2. Kita akan menuju Monas. Berarti ini tinggal 2 koridor lagi, 2 koridor terakhir untuk kita selesai perjalanan hari ini, yang dimana koridor terakhir kita akan menaiki koridor 3, yaitu koridor Monas Kalideres. Dan kita pun sampai setelah dari koridor 2 sampai di halte Monas, halte terakhir buat transit ke tujuan akhir perjalanan kita, yaitu di koridor 3 untuk memfinishkan perjalanan 14 koridor utama dengan 1 kali tap, dan berhasil. Untuk koridor 3 dia ada di sisi sebelahnya lagi, nanti kita berpindah ke sana. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi setelah break sebentar. Sekarang kita lanjut lagi menuju ke pintu koridor 3 buat kita menyelesaikan perjalanan kita sama 14 koridor utama Transjakarta ini. Ini dia nih pintunya di sini nih. Seperti biasa koridor 3 ini setiap saya datang ke sini selalu rame terus dia. Ya teman-teman, di detik-detik terakhir kita menuju garis finish, tapi koridor buat menuju ke tempat finishnya ternyata dapat koridor 3, yang artinya itu koridor sibuk. Lihat aja tuh. Ya, koridor terakhir teman-teman, koridor 3, koridor terakhir edisi kali ini. Perjalanan 14 koridor utama Transjakarta dengan 1 kali tap, dimulai dari terminal atau halte Lebak Bulus. Dan teman-teman, akhirnya saya turun dari koridor 3, yang itu berarti selesai sudah misi hari ini. Dengan turunnya saya di halte Grogol ini dari koridor 3, itu menandakan berarti perjalanan saya hari ini dengan 14 koridor utama Transjakarta dengan 1 kali tap berakhir sudah. Dan dimana dimulai perjalanannya dari halte Lebak Bulus koridor 8, dan berakhir saya akhiri di Grogol saja ya, karena ya biar nggak sampai Kalideres saja, karena kayaknya terlalu panjang juga kalau sampai saya sampai selesai sampai ke Kalideres. Perjalanannya relatif lancar, kurang lebih 5 jam, karena dimulai tadi sekitar jam 11-an dan sekarang setengah 5 sudah selesai semua 14 koridor. Tidak ada hambatan dan lancar-lancar aja, nyaman. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan transportasi umum di Jakarta, ayo mari kita sama-sama gunakan transportasi umum di Jakarta, Jabodetabek, dan mudah. Kita juga bisa keliling semua wilayah DKI Jakarta hanya dengan 1 kali tap menggunakan Transjakarta, hanya 3.500. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.